Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa sebelum belajar. Teman-teman semuanya, ada baiknya kita hari ini kita berdoa mulai. Baik semuanya, apakah hari ini semangat untuk belajar? Baik, untuk tes dulu semangatnya. Kalau untuk bilang semangat pagi, maka jawabannya pagi, oke? Semangat pagi. Baiklah, artinya hari ini semua siap belajar. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan makan atau minuman yang halal dan haram. Apakah kalian sudah pernah belajar sebelumnya atau belum? Sudah tahu. Tahu nggak membedakan makanan yang halal dan haram atau tidak tahu? Dari logo itu kemasannya. Bagus, berarti kalian sebelum makan memperhatikan logonya dulu baru makan. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian makanan dan minuman yang halal. Apa sih makanan halal itu? Ada yang tahu? Tidak. Makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak ada nas Al-Quran yang mengharamkannya. Nah, sebelum itu teman-teman, anak-anak boleh kan fokus untuk pelajaran hari ini dan boleh dicatat poin-poinnya. Jangan berbicara dengan teman lain, oke? Baik. Nah, jadi ulang lagi, makanan halal itu adalah makanan yang dapat dikonsumsi. Artinya tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dan syarat-syarat makanan halal itu ada apa saja? Yang pertama, makanan halal itu harus bersifat halal. Halalnya ini artinya boleh untuk dimakan. Kemudian yang kedua, makanan yang halal itu haruslah thayyib. Thayyib di sini maksudnya baik untuk dikonsumsi, yaitu makanan itu bergizi dan penuh selisih untuk diri kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan halal. Jenis-jenis makanan halal ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu semua makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Artinya yang thayyib, tidak kotor dan menjijikan. Kecoa itu menjijikan tidak? Menjijikan. Artinya itu makanan yang haram kalau kita konsumsi karena menjijikan dan berada di tempat yang kotor. Kemudian yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak baik pengolahannya. Artinya pengolahannya pun harus kita perhatikan. Misal pengolahannya di tempat yang kotor atau pengolahannya menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, artinya makanan itu haram. Nah, selanjutnya yaitu manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal. Apa manfaatnya coba? Ada yang tahu enggak? Tidak. Manfaatnya itu saat kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka akhlak kita itu akan terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan ridho dari Allah karena mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian juga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sehat semuanya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, selanjutnya pengertian makanan yang haram. Haram ini artinya makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, terdapat ayat Al-Quran juga atau hadis yang melarang kita untuk memakan
Kemudian yang kedua, darah. Kenapa darah bisa haram? Karena banyak sekali darah itu Kak, terkadang bukan di daerah luar, tapi di Indonesia sendiri ada makanan dari darah, yaitu bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan membekukan darah tersebut kemudian dimasak. Ada kan? Dan untuk kita sebagai umat muslim itu diharamkan. Ngerti? Nah, kemudian yang ketiga yaitu setelah daging babi, darah, dan yang ketiga bangkai. Bangkai itu. Nah, selanjutnya yaitu haram itu terbagi menjadi dua jenis. Haram itu yang pertama ada lidzatihi dan yang kedua ada ligoiri. Haram lidzatihi ini merupakan makanan yang haram memang karena zatnya. Maksudnya makanan ini memang dari awal itu sudah haram. Contohnya tadi ya daging babi. Daging babi sudah haram kan memang dari awal. Nah, kemudian yang kedua yaitu haram ligoirihi. Haram ligoirihi ini makanan tersebut awalnya itu halal. Namun karena suatu sebab maka makanan tersebut diharamkan. Paham semuanya? Nah, apa itu haram ligoirihi itu? Yang pertama bangkai. Kenapa bangkai masuk ke dalam haram ligoirihi? Karena bangkainya itu misalkan hewan yang mati karena kemudian hewan yang mati karena jatuh dari tempat ketinggian, kemudian juga hewan yang tidak disembelih kemudian setelah bangkai yaitu makanan yang tercampur dengan najis. Maksudnya gimana? Misalkan kalian mau minum susu nih di gelas, ternyata di gelas tersebut kejatuhan oleh cicak. Artinya makanan itu sudah berubah menjadi haram karena tercampur oleh najis. Kemudian yang ketiga yaitu makanan yang diperoleh dari sesuatu yang tidak baik atau hasil yang tidak baik. Contohnya hasil mencuri. Nah, kemudian hasil apa? Korupsi. Nah, jika kita makan dari hasil korupsi artinya makanan itu tidak berkah. Nah, yang terakhir yaitu apa sih akibat dari kita mengkonsumsi makanan yang haram? Ada yang tahu? Kemudian tidak berkah dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Kenapa? Yang perlu kita ketahui, daging babi itu bukankah banyak cacing pitanya? Nah, kemudian walaupun ya daging babi itu misalkan memang dirawat untuk dikonsumsi, namun yang perlu kita ketahui dari awal daging babi itu memang sudah mempunyai cacing pitanya, jadi membahayakan untuk tubuh. Benar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menyikapi untuk tidak memakan makanan yang haram? Apa yang perlu kita lakukan? Ada yang tahu? Yang pertama, memperhatikan label. Kemudian memperhatikan cara pengolahannya, pemilihannya. Nah, itu perlu kita waspadai agar kita terhindar dari makanan yang haram. Nah, itu saja penyampaian Ibu. Ibu mau tanya nih, salah satu dari kalian coba sebutkan macam-macam makanan yang halal tadi, ada berapa macam? Saudara Isya? Yang haram. Makanan yang haram tadi terbagi menjadi dua. Kalau lizati itu haram karena zat, udah dari sananya haram. Kalau ligoiri itu suatu sebab ketika jatuh gitu. Benar sekali. Kemudian coba Saudari Rabia, apa sih definisi makanan yang halal itu? Makanan yang halal. Makanan yang halal itu adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi, kemudian makanan yang diridhoi oleh Allah, pokoknya berkah. Makanan halal itu, baiklah Ibu perjelas ya. Makanan halal itu adalah makanan yang bisa kita
ketahui nih. Misalkan ibu-ibu datang ke pasar itu boleh deh tanyakan, atau misal di pembeli itu memang kita sudah kenal atau sudah sering beli dengan melihat. Jadi kita itu bisa melihat bahwa makanan ini, bahwa ayam ini itu disembelihnya dengan benar atau tidak. Karena kalau misal kita belinya ke orang asing, ya mungkin kita bingung. Terus juga kita bisa melihatlah dari perawakan. Misalkan lebih baik ke yang Islam, ke orang Islam, jangan ke orang yang non-muslim gitu. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan melihat atau bertanyalah. Nah, dan juga kita perlu meyakini di dalam hati bahwa hewan yang dijual oleh penjualnya tersebut itu halal. Jadi jika tidak ada keyakinan, lebih baik untuk tidak usah beli, lebih baik potong sendiri. Mungkin itu sih jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, kalau gitu kita masuk ke bagian evaluasi. Siap? Ya. Nah, di sini Ibu punya 2 tugas, tapi sebelum itu silahkan kita bagi kelompok dulu. Hitung sampai 3, dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 2. Baik, silahkan atur posisinya. Kelompok 1 di sebelah sini, 2 di sini, dan 3 di sebelah sini. Tiga di sini. Berapa box ya? Sudah? Baik, di sini Ibu mempunyai 2 tugas. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Di sini Ibu membuat sebuah puzzle. Nah, nanti kalian susun puzzle itu menjadi seperti ini. Ini kan masih acak-acakan. Nah, menjadinya juga seperti ini. Gambar di bagian gambar, kemudian yang tulisan di bagian tulisan. Dapat dipahami? Kemudian juga tugasnya ada menjawab soal. Di sini kan Ibu tertera ada 5 soal. Nah, jawabannya itu sesuaikan yang diminta oleh soal. Misalkan dimintanya 3, maka jawabnya harus 3, tidak boleh 5. Walaupun kalian mengetahuinya 5. Oke. Dapat dipahami ya keduanya? Nah, di sini kan orangnya ada 4. Bisa bagi tugas ya untuk mengerjakan duanya? Oke. Setiap perwakilan kelompok silakan maju dan ambil kertasnya. Tulis kelompoknya. Waktu pengerjaan yang diberikan itu sekitar 5 menit. Jadi kondisikan dengan waktu yang telah diberikan. Mengerti? Di sini
Tempel ya. Itu tulisan sama-sama tulisan, yang gambar sama-sama gambar. Aku harus dapat 2, Bu. Karena ini kan ada 2. Yang tulisan sama yang Neoi. Salah. Coba. nih Ibu, tulisnya Bu. Boleh lihat nih. Tulisan sama-sama tulisan, gambar sama-sama gambar. Ini kan masih salah nih, acak-acakan. Nah, silakan. Dapat lihat misalkan masih kurang paham bagaimana adaptasinya. Kelompok ini paham atau ada yang ditanyakan? Insya Allah. Nanti yang sudah selesai silahkan setiap kelompok perwakilan presentasikan ya jawabannya. Oke, kita lihat siapa yang pertama selesai. Ini Cepat. kelompok satu. Kelas. Oh, yang jawaban soalnya sudah selesai belum? Ini lupa. Selesaikan keduanya. Kami bagus kok kelas. Jangan lupa tulis nama ke Kelompok. tidak perlu ditulis karena itu intinya tulis nama kelompok. Sudah. Ayo kelompok 1 sudah selesai. Alhamdulillah kami sudah. Baru 1 yang soalnya Kelas. Oh,
Baik, dari kelompok 1 siapa yang siap untuk maju? Siapa yang majunya membaca jawaban ya, bukan hanya mengarang. Karena jawabannya yang dilihat dari kertas ini. Tidak boleh. Silakan baca ini. Baik, mana nih? Ini dibaca tidak? Aduh, ini Ibu. Ini gambarnya benar ya semuanya, artinya 100. Baik, ini saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, jelaskan secara singkat definisi makanan halal dan haram. Kami menjawab makanan halal adalah makanan yang layak dikonsumsi dan menurut nas Al-Quran. Kemudian haram itu makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman haram. Jelaskan secara singkat. Kami menjawab jenis-jenis makanan haram itu ada 2, yaitu yang pertama zat tinggi, yaitu makanan haram karena zatnya. Yang kedua riwayat ini, yaitu makanan haram karena sebabnya. Kemudian sebutkan 3 makanan yang haram dikonsumsi. Yang pertama babi, darah, dan bangkai. Sebutkan 3 manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, baik untuk kesehatan tubuh, mendapat keberkahan. Yang ketiga, hati yang tenang. Kemudian sebutkan akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, mendapatkan dosa. Yang kedua, tidak mendapat keberkahan dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang mau maju? Silakan. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban dari kelompok kami. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan secara singkat definisi makanan halal dan haram. Makanan halal ialah makanan yang boleh dimakan dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau syariat ajaran agama Islam. Sedangkan makanan haram ialah makanan yang tidak boleh dimakan karena bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang kedua, sebutkan 2 jenis makanan dan minuman haram. Jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu haram lizat ini, haram dikarenakan zat seperti daging babi, bangkai, darah. Yang kedua, haram liwairihi, yakni haram dikarenakan sebab seperti minuman kopi yang tercampur dengan najis seperti tai cicak. Yang ketiga, soal yang ketiga yaitu sebutkan 3 makanan haram yang dikonsumsi. Yang pertama daging babi, bangkai, darah. Soal nomor 4, sebutkan 3 manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua tubuh menjadi sehat, dan yang ketiga hidup menjadi berkah. Soal yang kelima, sebutkan 3 akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama mendapat dosa, tubuh jadi gampang sakit, dan tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sekian. Baiklah, selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silakan maju ke depan. Baiklah, pertanyaannya yang pertama jelaskan secara singkat definisi makanan halal dan haram. Jawabannya, makanan halal yang dapat dikonsumsi jika adanya ayat Al-Quran dan hadis mengharamkannya. Yang haramnya, makanan tidak boleh dikonsumsi adanya ayat Al-Quran dan hadis mengharamkannya. Yang kedua, sebutkan 2 jenis makanan minuman haram. Yang pertama yaitu lizati, yaitu daging babi karena zatnya. Yang kedua, daging ayam atau bangkai ayam yang dikarenakan ditabrak mobil. Yang ketiga, sebutkan 3 makanan yang haram dikonsumsi. Yang pertama daging babi, yang kedua daging yang tidak disembelih atau seperti bangkai, yang terakhir itu darah.
Keempat yaitu sebutkan 3 manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama berkah, kedua tubuh menjadi sehat, yang ketiga membentuk akhlak yang baik. Yang kelima sebutkan 3 akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama berdosa, kedua tidak sehat, yang ketiga akhlak buruk. Baik, terima kasih. Artinya setiap kelompok memahami kan apa pelajaran yang Baik. Semoga ilmu yang didapatkan itu berkah dan bermanfaat. Dan semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami dan paham untuk membedakan mana yang haram dan juga yang halal. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk membaca. Sebelum itu, boleh duduknya dirapikan dulu. Sesuai kelompok itu tapi dirapikan. Baik, silakan.